Kita akan membahas urgensi pengaturan kejahatan politik. Kemarin memang ada pro dan kontra mengenai pengaturan kejahatan politik. Kemudian kita sudah membahas bagaimana jalan tengah terkait dengan pengaturan kejahatan politik. Maka dari yang kemarin sudah kita bahas, pengaturan kejahatan politik itu diperlukan. Sekarang coba kita akan ulas beberapa poin mengenai urgensi pengaturan kejahatan politik. Kenapa kejahatan politik ini perlu diatur? Yang pertama, urgensi pengaturan kejahatan politik adalah untuk mencegah terjadinya manipulasi konsep atau terminologi kejahatan politik oleh penguasa. Maka perlu dibuat undang-undang yang mengatur kejahatan politik dan dirumuskan secara jelas atau tidak multitafsir. Kenapa demikian? Dengan dirumuskannya kejahatan politik dalam undang-undang yang jelas, dapat mencegah kesewenang-wenangan penguasa karena tindakannya dibatasi oleh undang-undang. Selain itu juga akan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai perbuatan mana yang termasuk kejahatan politik. Hal ini karena kejahatan politik itu merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan. Ketika tidak ada pengaturan mengenai kejahatan politik, maka justru akan berpotensi terjadi manipulasi konsep atau terminologi kejahatan politik oleh penguasa. Ada perbuatan tertentu tidak ada pengaturannya di dalam undang-undang, penguasa menganggap itu sebagai kejahatan politik. Berbeda halnya ketika kejahatan politik itu ada pengaturannya di dalam undang-undang. Maka mana yang disebut sebagai kejahatan politik itu sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang. Dan syarat pengaturan kejahatan politik dalam undang-undang itu harus dirumuskan secara jelas atau tidak multi tafsir sesuai dengan prinsip sebagai konsekuensi dari dianutnya asas legalitas. Salah satu prinsip dalam asas legalitas adalah nullum crimen, tidak ada kejahatan. Nulla pona, tidak ada pidana. Sine tanpa lehe serta, tanpa undang-undang yang jelas atau tidak mengandung multi tafsir. Ketika ada pengaturan kejahatan politik di dalam undang-undang yang dirumuskan secara jelas, maka akan menutup potensi terjadinya manipulasi konsep atau terminologi kejahatan politik oleh penguasa. Kenapa bisa demikian? Karena terminologi atau konsep kejahatan politik itu sudah dibatasi oleh undang-undang sedemikian rupa. Selain itu, dengan pengaturan melalui undang-undang akan menciptakan kepastian hukum. Mana perbuatan yang merupakan kejahatan politik dan mana yang bukan kejahatan politik. Sehingga ketika masyarakat mengetahui itu merupakan kejahatan politik, dia akan berusaha untuk tidak melanggarnya. Tetapi kalau tidak diatur dalam undang-undang, masyarakat menjadi tidak mendapatkan kepastian. Mana sebenarnya yang merupakan kejahatan politik dan mana yang bukan merupakan kejahatan politik pada suatu perbuatan yang berhubungan dengan kekuasaan. Nah, ini urgensi yang pertama, jadi mencegah terjadinya manipulasi konsep atau terminologi kejahatan politik oleh penguasa. Dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan politik dan dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, ini akan menutup potensi terjadinya manipulasi konsep atau terminologi kejahatan politik oleh penguasa. Dan kewenangan penguasa menjadi terbatas. Karena apa? Ketika ada seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan, maka proses hukum itu bisa dilakukan sepanjang perbuatannya itu sudah dinyatakan sebagai kejahatan oleh undang-undang. Kalau tidak, maka penguasa tidak bisa melakukan proses hukum. Selain itu juga menciptakan kepastian hukum mana jenis kejahatan politik yang memang dilarang dan mana perbuatan di luar kejahatan politik yang itu bisa dilakukan di tengah negara yang menganut sistem demokrasi. Itu urgensi yang pertama. Kemudian yang kedua,
untuk melindungi kepentingan negara sebagai institusi pengelola kehidupan bersama. Ya, ingat kemarin saya sampaikan teori kontrak sosial atau sosial kontrak teori. Hal ini juga sesuai dengan konsep keseimbangan berjarak atau KSB atau Equal Distance Concept EQD yang diungkapkan oleh Romli Asma Sasmita, bahwa undang-undang itu harus memperhatikan 3 kepentingan sekaligus secara seimbang, yaitu perlindungan terhadap negara atau primat national defense, perlindungan hak asasi korban atau primat victims protection, dan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa. Ini primat due process of law. Menurut teori kontrak sosial yang kemarin saya sampaikan, negara itu diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola kehidupan bersama. Karena sudah diberikan mandat, maka negara itu harus diproteksi. Ketika negara itu tidak diproteksi, maka bagaimana negara sebagai institusi pengelola kehidupan bersama dapat menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat. Ketika negara mendapatkan gangguan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola kehidupan bersama, maka pengelolaan terhadap kehidupan bersama itu akan terganggu. Kalau pengelolaan terhadap kehidupan bersama itu terganggu, maka akan terjadi benturan kepentingan antara satu individu dengan individu yang lain, sehingga terjadilah pelanggaran hak asasi manusia. Untuk menjalankan tugas itulah maka negara sebagai institusi pengelola kehidupan bersama perlu diberikan proteksi atau perlindungan. Ya, sesuai dengan konsep keseimbangan berjarak atau KSB atau Equal Distance Concept EQD menurut Romli Atma Sasmita, bahwa hukum pidana di dalam perumusannya harus memperhatikan 3 kepentingan sekaligus. Artinya, yang harus diperhatikan dalam perumusan suatu hukum pidana itu apa? Yang pertama adalah perlindungan terhadap negara. Negara ini menjadi objek yang dilindungi dalam hukum pidana. Inilah yang disebut dengan primat national defense. Kemudian yang kedua, perlindungan hak asasi korban. Korban itu sebagai orang yang mengalami penderitaan akibat suatu tindak pidana harus diberikan perlindungan, dan itu tercermin di dalam pengaturan hukum pidana. Ini yang disebut sebagai primat victims protection. Dan yang ketiga, perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa. Bagaimanapun tersangka atau terdakwa, karena tersangka atau terdakwa itu adalah subjek, maka pada diri tersangka atau terdakwa juga melekat hak asasi manusia. Karena itulah mereka harus dilindungi haknya. Ini juga yang disebut sebagai primat due process of law. Jadi suatu rumusan hukum pidana harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah perlindungan terhadap negara, yang kedua perlindungan terhadap hak asasi korban, yang ketiga perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Dari sinilah maka tadi saya sampaikan bahwa negara itu merupakan objek yang dilindungi di dalam hukum pidana. Nah, kejahatan politik itu adalah kejahatan yang membahayakan kepentingan negara sebagai institusi pengelola kehidupan. Oleh karenanya, kejahatan politik itu perlu dirumuskan di dalam undang-undang. Tujuannya untuk apa? Salah satunya untuk memberikan proteksi atau perlindungan terhadap kepentingan negara atau national defense. Ini konsep keseimbangan berjarak atau Equal Distance Concept EQD yang diungkapkan oleh Romli Atma Sasmita terkait dengan perumusan hukum pidana yang harus mencerminkan perlindungan terhadap 3 hal, yaitu terhadap negara, terhadap korban sebagai direct victim atau korban langsungnya, dan yang ketiga terhadap terdakwa atau tersangka.
Kemudian alasan yang ketiga atau urgensi yang ketiga, kenapa perlu ada pengaturan mengenai kejahatan politik? Sebagai prasyarat berkembangnya demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, ya, dengan adanya undang-undang yang jelas mengenai kejahatan politik, maka dapat dicegah agar penguasa tidak membungkam demokrasi dan merenggut hak asasi manusia warga negara karena dianggap sebagai kejahatan politik. Ketika kejahatan politik tidak diatur, maka negara bisa melakukan tindakan atas nama negara untuk melindungi kepentingan negara, tetapi dengan membungkam demokrasi dan merenggut hak asasi manusia warga negara. Beda halnya ketika kejahatan politik itu diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga menjadi jelas mana yang merupakan kejahatan politik dan mana yang merupakan bagian dari demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, sebagai catatan, pada masa Orde Baru, aksi demonstrasi seringkali dianggap sebagai kejahatan politik. Salah satu yang digunakan adalah undang-undang subversi, di mana rumusannya itu tidak jelas. Maka meskipun undang-undang subversi itu dibuat pada masa pemerintahan Orde Lama, pada masa Presiden Soekarno, yang kemudian digunakan secara efektif oleh penguasa Orde Baru atau rezim Presiden Soeharto. Nah, akan tetapi di dalamnya pengaturannya tidak jelas, sehingga seringkali digunakan oleh penguasa untuk membungkam demokrasi dan merenggut hak asasi manusia. Karena itulah begitu masuk reformasi, undang-undang subversi, Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 1963 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Sebagai gantinya, kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 27 tahun Undang-Undang Nomor 26 tahun 99 yang mencabut Undang-Undang subversi. Kemudian sebagai penggantinya diundangkan Undang-Undang 27 tahun 99 tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam undang-undang itulah terdapat larangan penyebaran ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Nah, ini sebagai catatan. Sehingga perlunya ada pengaturan mengenai kejahatan politik yang dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung multi tafsir. Ya, meskipun terdapat beberapa urgensi pengaturan kejahatan politik, namun formulasinya tetap harus mengacu pada kriteria umum kriminalisasi. Ada beberapa kriteria untuk dilakukan kriminalisasi. Maka termasuk kriminalisasi kejahatan politik itu harus mengacu kepada kriteria-kriteria tersebut. Apa sih kriminalisasi itu? Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana. Itu kriminalisasi. Jadi kriminalisasi itu adalah proses yang menyangkut perbuatan. Maka kalau ada terminologi terjadi kriminalisasi terhadap KPK, terjadi kriminalisasi terhadap pers, itu salah. Kenapa? Karena kriminalisasi itu tidak menyangkut subjek tertentu. Tapi kriminalisasi itu menyangkut suatu perbuatan. Yaitu proses menjadikan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Nah, dari proses kriminalisasi itu maka diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan itu dengan sanksi pidana atau disebut dengan penalisasi. Kalau kriminalisasi itu proses menjadikan perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana, kalau penalisasi itu adalah perumusan sanksi pidananya. Ya, apa saja kriteria umum kriminalisasi? Kapan suatu perbuatan dapat dikriminalisasi? Ini ada kriteria-kriterianya, sehingga tidak semua perbuatan itu bisa diancam dengan pidana.
Kriteria umum yang pertama, apakah perbuatan yang akan dikriminalisasi dapat merugikan atau mendatangkan korban, sehingga dibenci atau tidak disukai oleh masyarakat. Harus dilihat, misalnya kejahatan politik. Kejahatan politik itu merugikan, mendatangkan korban, atau tidak. Kalau perbuatan itu merugikan atau mendatangkan korban, ya pasti akan dibenci atau tidak disukai oleh masyarakat. Ya, perbuatan yang dapat dikriminalisasi itu yang memenuhi kriteria pertama ini. Dia harus merugikan atau mendatangkan korban sehingga dibenci atau tidak disukai oleh masyarakat. Ya, terkait dengan kejahatan terhadap keamanan negara, yang hendak dilindungi adalah kepentingan negara. Ada objeknya jelas, negara sebagai korban. Perbuatan itu dibenci atau tidak disukai oleh masyarakat. Ya, kalau mengganggu negara dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi pengelola kehidupan, maka otomatis masyarakat akan membenci atau tidak menyukainya. Kemudian yang kedua, apakah biaya untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan sebanding dengan hasil yang akan dicapai? Artinya biaya atau cost dalam proses pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakannya, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan sendiri harus sebanding dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai. Jangan sampai terlalu banyak menggelontorkan anggaran, akan tetapi hasilnya itu tidak sebanding. Padahal biaya untuk melakukan penegakan hukum itu juga bersumber dari rakyat. Oleh karenanya maka harus seimbang dengan keuntungan yang diperoleh oleh rakyat. Kalau ternyata tidak seimbang, biaya yang dikeluarkan sangat besar, kemudian yang didapat oleh masyarakat sangat kecil, maka perbuatannya menjadi tidak layak untuk dikriminalisasi. Nah, terkait dengan kejahatan politik tentunya tidak memerlukan kos yang khusus untuk penegakannya. Karena apa? Karena mirip-mirip saja dengan tindak pidana yang lain. Dan ini merupakan traditional crime, kejahatan tradisional yang setiap orang itu bisa melakukan. Berbeda dengan modern crime atau yang masuk kategori white collar crime, kejahatan kerah putih, di mana orang untuk melakukan suatu kejahatan memerlukan adanya pengetahuan tertentu yang spesifik. Misalnya cybercrime, money laundering, corruption, itu dilakukan oleh orang-orang yang punya ilmu pengetahuan khusus atau spesifik. Tapi kalau kejahatan politik itu merupakan traditional crime yang bisa dilakukan oleh siapapun, maka penegakannya juga bisa dilakukan dengan cara yang biasa. Nah, kemudian yang diperoleh oleh rakyat, ya tentunya ketika negara itu terlindungi, maka negara dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk menjadi institusi pengelola kehidupan. Maka yang akan terjadi adalah suasana ketertiban, keamanan di dalam masyarakat. Kemudian kriteria yang ketiga, apakah dengan kriminalisasi aparat penegak hukum mampu menegakkannya? Dengan demikian harus diperhatikan kondisi kemampuan dan kuantitas penegak hukum. Jadi menjadi sama saja, kalau ada undang-undang hukum pidana tidak bisa ditegakkan, itu justru menurunkan kewibawaan dari hukum pidana itu. Kenapa? Karena norma itu tidak bisa ditegakkan. Seolah-olah tidak ada norma itu, normless. Maka kalau memang ingin melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu harus dilihat bagaimana kemampuan aparat penegak hukum di dalam menegakkannya. Kalau kira-kira tidak mampu ya tidak usah. Daripada nanti ada normanya tapi nggak bisa ditegakkan, itu justru menurunkan kewibawaan dari hukum pidana. Kemudian yang keempat, apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat? Misalnya yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, ketika negara terlindungi, padahal negara itu punya tugas untuk mengelola
kehidupan rakyat, maka ketika negara itu dilindungi, potensi adanya hambatan atau halangan dalam pemenuhan cita-cita bangsa Indonesia itu menjadi semakin kecil. Ya, dari beberapa kriteria umum ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan politik. Ini kriteria umum yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kriminalisasi.